kepada nur yang pertama. Ya, nur yang pertama itu dikatakan kehidupan yang pertama. Ya, ini disebut dengan nurul. Ya, mana yang nurul? Nurul itu terbagi kepada 3 kodrat. Ya, terbagi 3 kodrat di dalam kehidupan atau di dalam nurul. Nah, ini dibagi 3 ya. Nurul ini bersifat keselamatan. Ya, nurul ini dia bersifatnya keselamatan dan yang akan menyelamatkan seluruh manusia. Pertama disebut dengan nurul Islam. Ya, makanya Islam itu agama yang menyelamatkan. Ya, nurul Islam. Ya, ini bagian dari nurul ya. Makanya agama yang selamat itu agama Islam. Ya, ini nurul Islam. Ya, nurul Islam ini hakikatnya kodratnya seperti bintang. Ya, di atas markuba, di atas menara masjid kita. Ya, ini dikatakan nurul Islam. Dia seperti bentuknya itu kodratnya dia bintang. Ya, bintang itu dikatakan derajat. Ya, nah ini ingat ya. Ingat. Jadi kalau hidup di bawah nurul, ingat ya, jangan sampai kita di bawah derajat alam. Ya, jangan sampai kita di bawah derajatnya bintang. Kalau di bawah derajatnya bintang, kita makhluk. Ya, ini nurul Islam. Ya, makanya Islam itu butuh derajat bintang. Ya, jangan kita awam ilmu. Ya, jangan kita miskin ilmu, harus kita berderajat kayak bintang. Yang kedua dari nurul ini ada nurul iman. Ya, ini yang menyelamatkan ya. Ini yang menyelamatkan dan keselamatan. Ya. Yang kedua ada disebut nurul iman. Nurul iman ini adalah ilmu. Ya, ini yang keselamatan dan yang menyelamatkan. Ya. Yang kedua adalah nurul iman. Nurul iman ini adalah ilmu. Ya, kodratnya dia seperti wujudnya kayak bulan. Ya, kalau kita berzikir, kalau lihat bulan berarti sudah hidup ilmu kita di dalam diri. Lihat bintang berarti derajat kita mulai tinggi. Ya, kalau kita berzikir tuh. Ya. Jadi bulan ini dia memberikan dan menerima dan memantulkan. Ya, ini namanya nurul iman atau dikatakan ilmu. Ya. Yang ketiga, pisahan dari nurul tadi ada nurul ihsan. Ya. Ihsan ya. Ini matahari. Ya, memberikan kehidupan. Nah, itu adalah kodratnya. Ya, memberikan kehidupan. Ya. Dan ini adalah fungsi alam, 3 kodrat dan ini dalam satu nurul. Ya, makanya di langit kita itu ada 3, ada matahari, bintang dan bulan. Ya, ya bulan bintang di atas masjid. Ya. Jadi nur yang kedua tadi nurul ya. Ya, ini sekarang nurnya. Nur yang kedua dikatakan dengan nur Muhammad. Ya, mana yang dikatakan nur Muhammad? Inilah alam semesta kita. Ya, alam semesta ini adalah nurnya Muhammad. Ya, nur yang memuji. Ya, beribu-ribu tahun dia memuji Allah. Ya, inilah alam. Ini yang nur Muhammad. Kodratnya dia alam yang nyata. Ya, jadi kodrat nur Muhammad ini alam yang nyata, yang disebut dengan ruh. Ya, ruh itu apa? Ruh hayat atau dikatakan hidup. Ya, jadi alam nyata ini tidak ada yang mati seperti pohon, ya, seperti batu, gunung, angin, laut, semua hidup, semua memiliki ruh. Ya, apapun yang kau ajak berbicara, dia di alam ini akan ikut berbicara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, contohnya kamu berbicara dengan pohon, dia akan balas. Ya, pohon itu akan membalas apa yang kita bicarakan. Cuma dia berbicara pakai kalam. Kalam itu dari gerakan saja. Itu dikatakan kalam.
Kalam itu tanpa bersuara ya. Dia tidak bersuara, itu dikatakan kalam. Makanya makanya segala kejadian di alam semesta ini walaupun dikatakan bencana, gempa, tsunami, itu namanya kalam. Ya, bicaranya alam. Ya. Nah, itu yang dikatakan kalam tuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bicaranya alam ya. Dia tanpa bersuara. Ya, tapi kalau dia burung-burung berkicau itu dikatakan bicara. Ya, itu dikatakan dia berasma. Ya, dia berbicara. Ya, tapi kalau dia tidak bersuara itu namanya kalam. Ya, kalamullah, kalau di dalam diri kita itu kalamullah. Ya, kata hati, ya, katanya Allah tanpa dia berbicara, tanpa bersuara. Ya. Nah, tapi kalau dia berbicara hanya dengan ayat Al-Qur'an ya, itu alam ya, dikatakan kalam. Nah, kalam itu suatu kejadian ya, bukan suara yang didengar. Ya, suatu kejadian. Ya. Nah, gitu. Kenapa tiba-tiba ada tsunami? Ya, berarti itu satu kalamnya Allah. Berarti satu peringatan ya. Satu peringatan di situ. Nah, di Nurul ada Nur Muhammad, baru ada Nur satu lagi dikatakan dengan Nurullah. Ya. Nurullah ini mana yang dikatakan Nurullah? Nah, ini yang wujud kita manusia. Ya. Nah, ya, wujud kita manusia itu Nurullah ya, di alam tadi Nur Muhammad ya. Nah, apa hakikat Nurullah itu adalah zat yang terlihat ya, inilah jasad kita. Nah, kalau di dalam bahasa zat, inilah zat kunal ya, inilah zat kunal, inilah zat kunah ya, zat kunah namanya ya. Nah, ini zat yang terlihat dikatakan zat kunah. Kalau di alam yang nyata ini dikatakan zat kunal. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi ya, itu yang fayakun. Kalau kita yang kun, yang dijadikan. Karena kita ada yang jadi, maka terjadilah alam ini. Kalau bukan engkau Muhammad, tak akan ada alam. Ya, tak akan ada langit dan bumi. Ya, maka ada yang jadi, maka terjadilah. Ya, jadilah maka jadilah, terjadilah ya. Nah, nur yang ketiga adalah Nurullah ya. Nah, dikatakan Nurullah ini wujud kita manusia. Nah, setelah kita melihat wujud Nurullah adalah zat ya, inilah jasad ya, baru kita melihat nur yang terakhir yaitu nur hak Allah ya. Nur hak Allah ini mana, artinya di sini kita katakan mana diri yang nur hak Allah tadi. Nah, inilah diri ruhani, inilah diri iksan, inilah diri batin, inilah nur hak Allah. Ya, nur hak Allah inilah yang menyebabkan tiga nur lagi nyata ada. Ya, ini yang menyebabkan nur yang tiga tadi dia nyata, dia ada, karena dia sudah ada nur hak Allah yaitu batin ya. Nur hak Allah ini dia diri halus ya. Jadi empat nur ini saling berketergantungan satu sama lain ya, tidak bisa dipisah ya. Makanya kalau sudah menjadi ma'ul hayat ini adalah makom kehidupan. Inilah yang dikatakan diri kita inilah adalah diri al-haqullah. Al-haqullah itu suatu kalimat yang sudah hidup di dalam diri kita. Ya, atau dikatakan ya haknya Allah ya, zohiru batinu, zohiru wal zohiru wal batinu abdi ya. Gitu sahabat beriman. Jadi nur hak Allah itu dikatakan batin ya. Batin itu atau kolbi. Ya, kolbi itu di posisi kiri bagian markuba jantung. Ya, itulah nyawa bagi kita. Ya, itu tadi ya. Kalau kita berbicara tentang hakikatnya marifat ya, bukan hakikatnya hakikat ya. Kalau hakikatnya hakikat itu dia masih tercampur sama syariat, sama seperti kayak kalau Cakman ya, Cakman dia menerangkan itu dia hakikatnya hakikat, masih tercampur dengan hadis ya, dengan syariatnya hakikat ya, masih terbawa-bawa dengan hadis. Itu hakikatnya hakikat. Ya, kalau hakikatnya marifat udah dalam posisi
posisi dalam diri Al-Quran dengan sesuatu atau hadis, ya, hanya di posisi